Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dokter memeriksa keadaan Anaya. Ini suatu perkembangan yang luar biasa. Setelah beberapa bulan, syaraf otaknya tidak merespon keadaan sekitarnya. Bahkan kami, tim dokter, ingin menyerah. Namun Tuhan memberikan keajaiban. Keadaan putri kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas dokter dengan wajah yang berseri-seri. Syukurlah, Gwen dan Aiden berpelukan dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih dokter, ucap Gwen saat dokter dan perawat pamit undur diri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku selama ini, batin Gwen dengan penuh kebahagiaan. Dad, marahi anak bandel itu lagi agar dia cepat bangun, ucap Gwen kepada suaminya yang tengah memeluknya dengan erat. Ica, Gerald, dan Lucky sedang berada di sebuah kafe. Mereka bertiga membicarakan tentang Anaya yang sampai saat ini belum mereka ketahui keberadaannya. Apakah Anaya akan kembali ke Indonesia? Tanya Ica kepada dua temannya itu. Aku harap sih begitu, jawab Gerald sembari mengaduk-aduk makanannya. Ralki, orang tua kalian kan pebisnis, kenapa tidak minta tolong kepada mereka saja untuk membantu mencari tahu tentang Anaya? Misalnya mendekati keluarga Anaya, ucap Ica. Sudah, Ca, jawab Gerald dan Lucky bersamaan. Keluarga Anaya sangat sulit didekati, apalagi setelah kecelakaan dan bulian yang dialami Anaya membuat mereka semakin menutup diri, jawab Gerald mendesah frustasi di ujung kalimat. Benar, bahkan ayahku saja berusaha mengajukan kerjasama dengan perusahaan raksasa itu, namun langsung ditolak mentah-mentah. Lucky menimpali ucapan. Aku merindukan Anaya. Ica bertopang dagu di atas meja. Ia merasa sedih karena harus kehilangan sahabat terbaiknya dan ia berharap jika ia bisa bertemu dengan Anaya lagi di suatu hari nanti. By the way, kalian sudah menentukan fakultas apa yang akan kalian ambil? Tanya Lucky mengalihkan pembicaraan saat melihat Ica sedih. Bisnis, jawab Gerald dengan singkat. Ica dan Lucky menoleh dan menatap Gerald bersamaan. Rat, serius? Tanya Lucky memastikan, dan Gerald menjawab dengan anggukan kepala. Kamu yakin? Apakah karena Anaya hingga kamu mengubur impianmu? Tanya Ica. Salah satunya itu, jawab Gerald dengan pelan. Rasanya ia tidak mempunyai semangat lagi untuk meraih impiannya. Lucky menepuk pundak Gerald dengan pelan. Apapun keputusanmu, aku pasti akan mendukungmu, ucap Lucky. Terima kasih, jawab Gerald kepada Lucky. Lucky mengangguk lalu tersenyum lebar. Itulah gunanya teman. Kamu sendiri mengambil fakultas apa? Tanya Gerald kepada Ica yang duduk berseberangan dengannya. Fakultas Kedokteran, jawab Ica. Wah, serius? Lucky sangat antusias mendengarnya. Iya, salah satu alasanku ingin menjadi dokter adalah karena Anaya, jawab Ica dengan wajah yang sendu. Gerald dan Lucky mengangguk bersamaan. Kehadiran dan kepergian Anaya menjadi pengaruh besar untuk mereka. Senyum di wajah Gwen kini sudah kembali. Wanita yang berusia 36 tahun itu merasa sangat bahagia karena keadaan putrinya semakin membaik. Mam harap kamu besok akan sadar. Kamu tidak merindukan Mami dan Dedi, ucap Gwen kepada putrinya yang masih terpejam. Namun kali ini Anaya merespon ucapannya dengan menggerakkan kelopak mata, terkadang menggerakkan jari-jari tangannya. Oh iya, kamu masih ingat dengan temanmu yang bernama Ica? Mami dengar dia akan mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran.
ucap Gwen lagi sambil menggenggam tangan putrinya yang kini mulai terasa hangat. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Seperti hari ini, tidak disangka dan tidak diduga jika Anaya membuka mata setelah sekian lama terpejam. Namun, kedua sorot mata gadis itu menatap kosong seolah tidak ada kehidupan di sana. Gwen dan Aiden merasa sangat bahagia dan sedih melihat putrinya sudah tersadar dari koma, akan tetapi Anaya terdiam seperti patung. "Dokter, bagaimana dengan putri kami?" tanya Gwen kepada dokter yang baru saja memeriksa keadaan Anaya. "Semua baik-baik saja. Hanya saja Anaya butuh beradaptasi terlebih dahulu karena ia baru bangun dari tidur panjangnya," jawab dokter sambil mengulas senyum, merasa bahagia karena pasiennya sudah sadar kembali. Sering-seringlah berbicara dengannya, misalnya membicarakan hobi, teman-temannya, atau keluarganya, jelas dokter kepada Gwen dan Aiden. "Baik dok, terima kasih banyak," ucap Gwen. "Kami hanya melakukan tugas kami, Nyonya. Selebihnya karena doa Nyonya, Tuan, dan keluarga yang selalu yakin jika putri kalian akan sembuh. Bahkan kami tim dokter sempat menyerah," ucap dokter lalu segera berpamitan dari ruangan tersebut karena ada pasien lain yang membutuhkannya. Namun masih ada 2 perawat di sana yang sedang melepaskan semua alat medis yang menempel di badan Anaya dan tersisa selang infus yang menempel di punggung tangan kanan Anaya. Anaya sudah melewati masa kritisnya. Gwen dan Aiden sangat bahagia. Tidak lupa mereka segera memberikan kabar baik itu kepada keluarga yang ada di Indonesia. "Nyonya, semua alat medis sudah kami lepaskan dan sebentar lagi putri Anda akan dipindahkan ke ruang rawat VIP," ucap salah satu perawat yang ada di sana. "Baik, terima kasih," jawab Gwen tersenyum bahagia. "Kalau begitu, kami permisi." Kedua perawat tersebut segera keluar dari ruangan tersebut. Aiden berjalan mendekati putrinya yang tengah diam dan menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Aiden tersenyum saat melihat putrinya sudah membuka mata. Kemudian ia memasangkan ABD di salah satu telinga putrinya. "Kamu bisa mendengar suara Dedi?" tanya Aiden seraya mengusap lembut pipi putrinya yang terlihat sangat tirus. Anaya tidak menjawab, namun gadis itu merespon ucapan ayahnya dengan meneteskan air matanya. Mungkin karena sudah lama tertidur panjang, membuat semua syaraf di tubuhnya terasa kaku, bahkan saat ingin menggerakkan bibirnya saja tidak sanggup. Gwen ikut meneteskan air matanya, lalu mengambil tisu untuk menghapus air mata putrinya. "Jangan menangis sayang," ucap Gwen menatap putrinya yang kini juga meliriknya, namun masih dengan tatapan yang kosong. Gwen tersenyum lalu mengecup kening Anaya dengan penuh kasih sayang. "Jangan membuat Mami cemas lagi, cepatlah pulih karena kamu adalah sumber kebahagiaan kami," Gwen berkata sambil membekap mulutnya. Nyatanya ia yang tidak bisa menahan tangisnya saat melihat keadaan putrinya seperti patung hidup. Anaya meneteskan air matanya semakin deras dan bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun dirinya tidak sanggup. "Mami," batin Anaya sangat sedih karena melihat kedua orang tuanya menangis karenanya. "Sayang, jangan menangis seperti ini karena kamu akan membuat putri kita menjadi sangat sedih." Aiden menghampiri istrinya lalu memeluk Gwen dengan sangat erat. "Dedi benar, seharusnya aku memberikan senyuman kepada putri kita, bukan tangisan seperti ini." Gwen mengurai pelukan suaminya, lalu mengusap air matanya dengan kasar.